Mohon maaf sedianya saya mestinya harus ada di UNJ, tapi karena ada hambatan kesehatan jadi terpaksa mengikutinya lewat Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi intensitas dan semangat kita. Pertama, diskusi kita ini menarik ya, ketika kita baru saja melalui satu rangkaian semacam polemik di ruang publik untuk mendeskripsikan suasana kebatinan Indonesia hari ini itu seperti apa. Indonesia ini gelap atau terang? Kira-kira diskusi kita yang dalam menemukan air-air ini gitu. Dan ketika kita dihadapkan pada pertanyaan apakah Indonesia hari ini gelap atau terang, tiba-tiba kita mendapatkan bingkisan baik ya, itu kelahiran Pancasila dengan segala berita-berita yang cukup mengembirakan sehingga kita tidak sepenuhnya murung. Pertama, kita menyatakan bahwa dimanapun bangsa di muka bumi ini, mau itu bangsa adidaya atau bangsa maju apapun, tidak ada bangsa yang sudah selesai, tidak ada bangsa yang kondisinya inaktif sudah selesai. Semua bangsa itu dalam proses menjadi impotensial. Kita lihat dulu, kita kan selalu merujuk Amerika Serikat gitu, dalam berbagai demokrasi dan lain-lain, tapi kita lihat sekarang Amerika pun punya masalah demokrasinya sendiri. Kita lihat Skandinavia, kayak Norwegia, Denmark, indikator-indikator demokrasinya bagus, tapi sekarang juga dengan menerima unsur-unsur imigran juga kelihatan tidak sepenuhnya siap menerima keragaman. Jadi apalagi banyak negara yang GDP-nya tinggi, kayak Jepang, China, Korea, tapi tingkat bunuh dirinya tinggi. Jadi tidak ada bangsa yang sudah selesai, semua bangsa itu dalam perbuatan atau proses menjadi. Tapi kalau ada hal yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia adalah meskipun bangsa Indonesia itu masih diliputi oleh banyak masalah, tapi kita memiliki satu modal dasar yang sangat penting, yaitu modal jaringan-jaringan konektivitas, jaringan-jaringan inklusivitas, jaringan-jaringan pergaulan lintas agama, lintas etnis, lintas budaya yang dilanjut dalam sejarah panjang kelahiran bangsa ini, tapi juga dengan niat tulus untuk terus melakukan berbagai bentuk kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, yang membuat kita pun sebenarnya punya landasan untuk saling percaya. Jadi di balik kesulitan ekonomi, gejala politik, kita punya modal sosial yang sangat penting. Modal yang membuat bangsa ini di balik kesulitan-kesulitannya selalu menemukan solusi-solusi penyelesaian. Dan solusi-solusi itu adalah datang dari kekuatan kultural kita yang dirajut ya oleh ribuan tahun sejarah kita ya. Sejarah kita terkoneksi antar keragaman, membangun kesepahaman. Itu membuat kita memiliki modal sejarah yang luar biasa. Kemarin kita tahu, baru saja kira-kira dua bulan yang lalu, Harvard University itu merilis namanya itu Harvard Human Flourishing Program. Ini satu ukuran terbaru untuk melihat semacam kesejahteraan yang sifatnya holistik. Jadi selama ini mungkin kalau kita lihat indikator ekonomi, GDP, income per kapita, memang Indonesia masih termanggap-menggap gitu ya. Tapi ketika Harvard datang dengan pikiran yang lebih holistik bahwa kesejahteraan tidak bisa hanya diukur dari materi, tapi sekaligus juga oleh tali temali sosial, ikatan sosial, spiritual. Ternyata Indonesia dinobatkan sebagai the most flourishing country. Negara yang paling mekar, paling bersemi, dimensi well-being, dimensi kesejahteraannya lebih luas, bukan hanya ekonomi, tapi kesejahteraan yang relasi-relasi sosial, relasi-relasi sifatnya spiritual. Dan Indonesia jauh ya di atas Jepang, di atas Amerika, bahkan di atas negara-negara Skandinavia. Ini mengejutkan banyak peneliti. Bagaimana Indonesia, negara yang mengalami banyak masalah ekonomi politik, tapi the most flourishing country in the world. Ternyata menurut mereka kunci rahasianya itu ada pada kemampuan bangsa ini untuk mempertahankan rajutan-rajutan anyaman-anyaman interkultural.
ruang-ruang gotong royong, ya, berbagi ruang-ruang perjumpaan antar beragama yang dirajut dalam sejarah panjang pembentukan bangsa ini. Sehingga katanya dalam kesulitan, bagi masalah, bangsa itu selalu punya caranya mengatasi tantangan itu lewat kebersamaan. Kita mungkin ingat waktu COVID dulu banyak jurnalis asing yang membayangkan Indonesia itu akan jadi negara di rantai terakhir untuk keluar dari COVID karena dilihat dari kapasitas negara untuk mengurus COVID ini. Memang di awal ada tendensi negara ingin memonopoli ya urusan vaksinasi dan lain-lain lewat aparat negara. Tapi kita lihat banyak vaksin yang kadaluarsa. Tapi ketika bangsa ini kembali kepada jiwa bangsanya, jiwa gotong royong, jiwa tolong menolong,